Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Wardah Rodia dengan NIM F1S1220006 dan saya akan menyampaikan materi presentasi dari kelompok 2 yaitu bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Topik yang akan dibahas yaitu bagian 1, dasar-dasar keunggulan strategis. Bagian 2, menggunakan teknologi informasi sebagai keunggulan strategis. Di dalam bagian 1 itu terdapat teknologi informasi strategis. Bab ini menunjukkan bahwa merupakan hal yang penting bagi Anda untuk melihat sistem informasi tidak hanya sebagai serangkaian teknologi yang mendukung operasi bisnis, kelompok kerja, dan kerjasama perusahaan yang efisien, atau untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Anda harus melihat sistem informasi secara strategis, yaitu merupakan jaringan kompetitif yang penting sebagai jalan untuk pembaruan organisasi dan sebagai investasi penting dalam teknologi yang dapat membantu perusahaan mengadopsi proses strategis dan bisnis yang memungkinkannya untuk merekayasa ulang atau mengubah diri agar dapat bertahan hidup, serta berhasil dalam lingkungan bisnis saat ini yang dinamis. Bagian dari bab ini memperkenalkan berbagai konsep strategis kompetitif dasar yang mendasari penggunaan strategi sistem informasi. Dan bagian 2 membahas beberapa aplikasi strategis penting dari teknologi informasi yang digunakan oleh banyak perusahaan. Kita dapat mempelajari banyak hal mengenai penggunaan bisnis yang strategis dari teknologi informasi dalam kasus ini. Kasus ini menghadapi penilaian luas bahwa teknologi informasi bukanlah masalah lagi dalam hal membantu bisnis mendapatkan kemampuan yang memberikannya keunggulan kompetitif, dan perusahaan-perusahaan lainnya memperjelas bahwa berinvestasi dalam teknologi informasi sangatlah penting untuk memberi mereka kemampuan yang mereka butuhkan agar dapat berhasil bersaing dalam bisnis saat ini. Para eksekutif menyebutkan 2 poin utama. Yang pertama, bisnis yang sebenarnya dan nilai kompetitif dari teknologi informasi terletak pada kemampuan software, serta nilai informasi yang didapat dan digunakan oleh bisnis tersebut. Kedua, keunggulan strategis teknologi informasi hanya dapat diperoleh melalui penggunaan dan manajemen yang tepat. Konsep-konsep strategis kompetitif. Bab ini menekankan bahwa peran utama aplikasi sistem informasi dalam bisnis adalah untuk memberikan dukungan yang efektif atas strategis perusahaan agar dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Hal ini menciptakan sistem informasi strategis, sistem informasi yang mendukung atau membentuk posisi kompetitif dan strategis dari perusahaan bisnis. Jadi, sistem informasi strategis dapat berupa sistem informasi apapun, atau TPS, SIM, DDS, dan lain-lain. Menggunakan teknologi informasi untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan kompetitif, atau memenuhi tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya, studi kasus 1 yaitu GE, Dell, Intel, dan lainnya, keunggulan kompetitif teknologi informasi. Tidak ada yang lebih ampuh daripada judul utama, yang hebat untuk menarik perhatian orang-orang pada suatu artikel. Sebuah artikel baru-baru ini di Harvard Business Review atau Mei 2003 yang secara mengejutkan diberi judul PE bukanlah masalah, membuat majalah tersebut lebih laku sejak terjadinya skandal Chick-fil. Artikel tersebut telah disetujui untuk dikutip dalam New York Times. Telah dikirim melalui email ke seluruh dunia. Akan tetapi, tanpa judul yang begitu dramatis dan heboh, artikel tersebut tidak akan menerima banyak perhatian. Artikel adalah campuran asal-asalan dari sejarah Erzatz,
kebijakan konvensional, pandangan modern, dan pernyataan yang tidak ada pembuktian untuk hubungannya. Selain itu, artikel tersebut salah hingga dapat menimbulkan bahaya. Poin utama penulisnya, Nicola Cart, adalah bahwa teknologi informasi tidaklah lebih dari sekedar infrastruktur bisnis modern. Mirip dengan kecanggihan jalur kereta api, listrik yang menjadi terlalu umum bagi perusahaan manapun untuk bisa mendapatkan keunggulan strategis darinya adalah perusahaan yang berorientasi pada layanan dan darah kehidupan kami untuk produktivitas lebih banyak mengenai teknologi daripada investasi pada pabrik dan perlengkapan. Penggunaan strategis teknologi informasi yaitu terdapat banyak cara perusahaan dapat memandang dan menggunakan teknologi informasi. Contohnya, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan sistem informasi secara strategis, atau perusahaan dapat merasa puas dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung operasi rutin dan yang efisien. Akan tetapi, jika perusahaan menekankan penggunaan strategis bisnis dari teknologi informasi, manajemen perusahaan tersebut akan memandang teknologi informasi sebagai faktor bisnis yang akan menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa. Ini akan memberikan perusahaan keunggulan besar dalam pasar tempat perusahaan bersaing. Bagian ini akan memberi berbagai contoh tentang berbagai aplikasi bisnis strategis teknologi informasi semacam ini. Studi kasus 2, engineering, nilai strategis manajemen pengetahuan. Sangatlah sulit untuk memberikan nilai atas sistem manajemen pengetahuan. Kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan seringkali diukur secara tidak langsung. Hubungan mereka dengan penghematan biaya seringkali tampak tipis. Pengembalian atas investasi sulit untuk dikuantifikasi. Seringkali kegiatan untuk mengimplementasikan suatu sistem yang mendorong modal intelektual. Contohnya, selama perjanjian kerja tahun lalu di Beijing, manajer proyek senior Giulio Daneri menemukan bahwa kode-kode pipa orang Cina memspesifikasikan parameter desain yang tidak ingin digunakan oleh kliennya. Bangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Bagi banyak perusahaan, utama mereka untuk menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan terletak pada kemampuan mereka untuk mempertahankan pelanggan agar tetap loyal. Sebagai perusahaan besar dan kecil, untuk menawarkan layanan dan produk secara cepat, responsif, serta berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan preferensi setiap pelanggan. Jadi perusahaan yang lincah, kelincahan atau agility dalam kinerja bisnis adalah kemampuan perusahaan ya untuk sejahtera dalam pasar global yang berubah cepat dan terus terfragmen. Untuk produk dan jasa berkualitas tinggi, gambarannya, berikutnya, membuat perusahaan virtual dalam lingkungan bisnis global yang dinamis saat ini menentukan perusahaan virtual dapat menjadi salah satu penggunaan strategis terpenting dari teknologi informasi. Perusahaan virtual disebut korporasi virtual atau organisasi virtual. Adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan banyak orang, organisasi, aktiva, dan ide. Ini strategis perusahaan virtual kita bisa lihat ada saling berbagi infrastruktur dan risiko dengan mitra aliansi dan menghubungkan kompetensi inti yang saling melengkapi dan mengurangi waktu konsep kekal melalui saling berbagi dan meningkatkan fasilitas dan cakupan pasar dan mendapatkan akses ke pasar yang baru dan saling berbagi pasar dan yang terakhir bermigrasi dari menjual produk ke menjual solusi. Strategis perusahaan virtual yaitu banyak orang dan perusahaan yang membuat perusahaan virtual untuk mengimplementasikan strategis bisnis utamanya dan aliansi yang menjanjikan kesuksesan dalam iklim bisnis saat ini yang penuh tantangan. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan telah menjadi salah satu penggunaan strategis utama atas dasar teknologi informasi.
terakhir, Siemens AG, atau Sistem Manajemen Pengetahuan Global, yaitu Joachim Doring adalah wakil direktur utama yang bertanggung jawab atas penciptaan solusi berteknologi tinggi atas masalah lama, yaitu menghentikan para karyawan menyimpan terus pengetahuan kerja mereka. Dan yang terakhir, saya mempunyai pantun. Siang-siang pergi ke Sukabumi, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.